Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan materi pelajaran Dirasat Islamiyah ya, Dirasat Islamiyah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan materi tentang Syumuliyatul Islam ya. Syumuliyatul Islam, ada Syumuliyatul Az-Zaman, ada Syumuliyatul Makan, ada Syumuliyatul Minhaj ya, Syumuliyatul Minhaj. Ini diingat semuanya. Jadi Islam itu adalah agama yang syumul ya, yang sangat komprehensif, mengatur segala sendi kehidupan. Tidak ada satupun sisi kehidupan kecuali diatur oleh Islam ya, diatur oleh Islam. Baik, pada sesi ini kita akan bahas satu tema. Mungkin jika kalian termasuk alumni dari Ibnu Abbas sebelumnya sudah pernah menerima materi ini ya, menerima materi ini. Tapi ini bagi yang belum, semuanya harus memahami lebih dalam lagi terkait dengan materi ini. Apa materi yang pada kesempatan kali ini? Soalnya kita akan bahas materi yang judulnya Madayani Intimai lil Islam. Ini buku aslinya ya, Madayani Intimai lil Islam, yang ditulis oleh Syekh Fathi Yakan ya, Fathi Yakan. Beliau adalah seorang ahli listrik ya, tapi hafal Quran, hafid Quran, dan paham tentang agama. Sangat dalam sekali pemahamannya tentang agama. Beliau menulis sebuah buku yang judulnya Madayani Intimai lil Islam. Nah, kita harus mengkaji buku ini sebagai semangat kita dalam berislam. Nah, ini judulnya aslinya adalah Madayani Intimai lil Islam. Intama yantami, intimaan. Artinya apa? Intama yantami. Intama yantami itu artinya bernisbat pada Islam, menisbatkan diri atau menggabungkan dirinya dalam masuk keluarga Islam ya, yang masuk dalam keluarga Islam. Apa maksudnya kita berislam? Karena banyak di antara kita merasa dirinya muslim sejak kecilnya, tapi belum bisa menikmati keislamannya, belum merasa secara inherent ya, secara mendalam bahwa dirinya adalah seorang muslim. Atau mungkin dia seorang muslim, tapi muslimnya adalah seorang muslim yang terpecah-pecah ya. Kadang dia menjadi muslim yang taat, yang baik, yang selalu mengingat Allah kalau di satu tempat, tapi di tempat lain tidak ya. Atau kadang dia dalam satu hal, masalah tertentu dia minta tolong kepada Allah, tapi pada masalah yang lain dia minta tolong kepada yang lain, kepada dukun, kepada peramal, atau percaya pada hal-hal yang sifatnya syirik ya, dikategorikan dalam kategori syirik di dalam agama ini. Ini artinya berarti belum berislam secara sempurna. Maka hal ini harus kita pahami dengan baik ya, harus kita pahami dengan baik, sehingga nanti akan melahirkan apa? Nanti akan melahirkan seorang muslim yang utuh ya, merasa dirinya Islam, bangga dengan Islam, dan Islamnya sempurna semuanya, dan dia siap berjuang dengan Islam ya, berjuang untuk Islam dimanapun dan apapun posisinya. Ini yang dimaksud dengan Madza ya'ni intimai lil Islam. Tapi sebelum masuk ke pembahasan ya, tadi sebagian sudah kita sampaikan ya, bahwa seorang itu masuk Islam kadang bukan karena kesadarannya dalam Islam, tapi karena pengaruh yang lain yang mungkin menjadikannya masuk Islam ya. Di sini bisa kita sampaikan bahwa ada orang yang masuk Islam karena keluarganya atau karena
lingkungannya atau karena mungkin nasabnya, semuanya adalah nasab orang-orang yang muslim, sehingga dia menjadi orang yang Islam ya. Tapi seandainya dia bukan berasal dari nasab yang muslim, mungkin dia tidak jadi muslim ya. Dia tidak jadi muslim, sehingga Islam adalah keislaman yang apa kalau dikatakan itu parsial ya, atau sebagian saja ya. Jadi tidak layak dijadikan sebagai seorang muslim ya. Mengapa demikian ya? Kita harus bangga dengan keislaman kita, dan kita harus menunjukkan bahwa kita adalah seorang yang muslim seutuhnya, karena memang keadaan yang memaksa kita dan mendorong kita untuk menunjukkan hal tersebut ya. Kita lihat keadaan dunia secara umum ya, isme-isme besar dunia berguguran ya. Pemimpin-pemimpin mereka ketika pemahamannya kapitalisme, liberalisme ya, itu jatuh dan menggali lubangnya sendiri, kuburannya sendiri, akhirnya pemimpinnya dieksekusi sendiri oleh pengikutnya ya. Eksekusi sendiri oleh pengikutnya ya. Dan secara konsep mereka, para pemimpin-pemimpin paham-paham ini ya, kapitalisme, komunisme, liberalisme, sosialisme, dan isme yang lainnya, mereka secara konsep berkonfrontasi atau bertentangan ya dengan kemanusiaan. Tidak usah bicara tentang Islam, tapi secara kemanusiaan sudah bertentangan ya. Sudah bertentangan. Contoh misalkan komunisme ya. Komunisme mungkin secara aturan birokratif, paham komunis ini mungkin bisa dikatakan mungkin secara umum ya, mungkin sangat disiplin ya. Sangat disiplin. Kalian lihat negara-negara komunis yang masih berjaya sekarang, China ya, Cina ya. Bagaimana modernisasi terjadi di negeri Cina itu, di Tiongkok, di kota-kota besar ya. Nah, bagaimana terjadi itu di sana? Luar biasa dahsyat. Teknologinya berkembang luar biasa. Tapi ingat bahwa negeri-negeri komunis, ya, kota-kota besar misalkan yang ada di Cina itu bukan dibangun, tidak dibangun dengan apa? Dengan tenaga yang gratis, tidak ya. Tapi pengorbanannya luar biasa. Dan yang dikorbankan adalah masyarakatnya. Nah, ini kan merendahkan kemanusiaan. Faktanya bagaimana? Faktanya ternyata negeri-negeri komunis ya, lebih khusus lagi adalah Cina, kota-kota besar mereka dibangun dari orang-orang yang tinggalnya di pedesaan. Ada sekitar 250 juta lebih tenaga pedesaan dikerahkan semuanya untuk datang ke kota-kota besar Cina. Tujuannya apa? Untuk membangun gedung-gedung. Membangun gedung-gedung yang megah, membangun pusat-pusat perbelanjaan. Didatangkan dari desa. Berapa jumlahnya? Sangat luar biasa. 250 juta didatangkan dari desa. Di awalnya diberikan iming-iming dengan upah yang maksimal, tapi ternyata faktanya tidak. Setelah berjalan beberapa bulan, mereka justru hanya dikasih makan, tidak dikasih upah. Dipaksa untuk apa? Untuk bekerja, membangun kemegahan modernisme ya. Gedungnya luar biasa. Ini komunisme ya. Apa hasilnya? Hasilnya modern. Tapi apa yang terjadi? Kemanusiaan, bencana kemanusiaan, direndahkan nilai kemanusiaan. Tapi di sisi yang lain orang melihat hanya penampilannya, performance ya, hebat, luar biasa. Tapi di belakang itu apa yang terjadi? Menginjakan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tidak memanusiakan manusia ya. Harusnya manusia bekerja kan diupah ya, diberikan upah yang standar. Belum lagi ada bencana di belakang itu, bencana kemanusiaan di belakang itu, bencana sosial ya, di belakang itu. Mereka kaum laki-laki yang berangkat ke kota-kota besar Cina ya, yang membangun gedung-gedung itu yang tidak bayar, mereka ditekan, mereka tidak boleh pulang kecuali proyeknya sudah selesai. Berapa tahun mereka harus tinggal di kota-kota besar itu?
bahkan mungkin tanpa upah ya, hanya sekedar diberikan makan. Maka fakta selanjutnya apa yang terjadi? Fakta selanjutnya yang terjadi apa? Bencana sosial ya, kerusakan sosial. Anak-anak mereka di desa itu siapa yang mendidiknya? Siapa yang menaungi mereka? Mereka kehilangan ayah, kehilangan figur. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka mencari figur sendiri, dan mereka menjadi diri mereka sendiri, padahal mereka masih kecil. Maka tidak heran kalau dapatkan di beberapa desa-desa terpencil di China itu ya, yang ditinggalkan pergi oleh ayah mereka yang bekerja di kota ya, yang dipaksa bekerja di kota. Apa yang terjadi? Anak kecil sudah kena narkoba, sudah merokok, sudah luar biasa. Luar biasa, ini kerusakan sosial ya, kerusakan bangunan sosial. Ini konsep ini bertentangan dengan kemanusiaan. Begitu juga yang lain, liberalisme, sosialis dan sebagainya, semuanya bertentangan. Sehingga dulu terjadi gejolak yang luar biasa. Akhirnya termasuk di Uni Soviet ya. Uni Soviet dulu kan luar biasa ya, negara adidaya yang bertengger di atas dunia ini, tapi akhirnya hancur. Siapa yang menghancurkan? Masyarakatnya sendiri, rakyatnya sendiri. Nah, sekarang tidak ada lagi, secara umum tidak ada lagi konsep hidup yang bisa diandalkan untuk menyelamatkan kemanusiaan. Tidak ada lagi, kecuali satu, Islam. Ya. Maka dikatakan al-Islamu mustaqbal lihadil. Islam ini adalah masa depan dari umat ini ya. Nah, tapi sisi yang lain sekarang kita lihat keadaan dunia Islam bagaimana? Keadaan dunia Islam jauh di belakang, terbelakang, ya. Terbelakang dan dibelakangkan, atau bahasa itunya apa? Dimarginalkan ya, ditaruh di sisi pinggir dari peradaban kemanusiaan ya. Sehingga tidak punya power apapun ya, power untuk bertahan, menyerang, berubah menjadi lebih baik, sisi ekonominya, sisi pendidikannya, ya, politiknya dan sebagainya. Itulah keadaan yang terjadi ya, keadaan di dunia Islam. Sekarang apa yang dibutuhkan dari seorang Muslim? Apa yang dibutuhkan ya? Yang dibutuhkan adalah loyalitas kita ya, seorang Muslim. Karena pasti yang tampil di masa yang akan datang adalah Islam, pasti yang akan tampil di masa yang akan datang adalah Islam. Sekarang apa yang diharapkan dari sosialisme, dari liberalisme, dari kapitalisme? Nggak ada, tidak ada yang bisa diharapkan sekarang. Kalau mau tahu faktanya, semua negara-negara yang menganut isme ini semua rusak, sebetulnya bangkrut, tapi ditutupi kebangkrutan mereka. Sebetulnya bangkrut, kolaps ya. Amerika itu sebenarnya juga kolaps, Rusia juga seperti itu, Cina juga begitu ya. Mungkin kelihatan di luar sebagai negara yang kuat, tapi nyatanya sebetulnya tidak, rapuh. Nah, seorang Muslim ini secara konsep ini sudah sangat-sangat andal ya. Konsepnya konsep yang sangat komprehensif, mengatur segala kehidupan manusia ya. Maka butuh loyalitas dari kita ya. Kita punya konsep yang luar biasa dan tidak bisa terbantahkan ya, yang menjadikan keadaan kita mundur bukan karena jelek konsepnya, bukan ya, tapi karena orangnya ya. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi titik tolak kebangkitan sebuah peradaban, kemajuan adalah anfus, diri seseorang. Dan secara konsep kita sudah handal, bagus. Tinggal kita yang mengubah diri kita ya. Harus yakin dengan konsep ini. Maka dikatakan, limadza ta'akhkharal muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam itu terbelakang sementara yang lainnya
bisa maju di depan, ya. Maka Syekh Rashid Ridho mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu mahjub, hijab. Tahu hijab? Hijab kan digunakan untuk menutupi, ya. Islam itu ditutupi sendiri oleh siapa? Orang umat Islam itu sendiri, ya. Yang tidak mau disiplin, tidak mau menjaga kebersihan dengan disiplin juga, ya. Kurang jujur, kurang amanah dan sebagainya. Padahal secara konsep sudah selesai semuanya, ya. Sudah selesai semua. Coba lihat dari kebersihan, luar biasa Islam itu, sangat luar biasa. Nah, kebersihan sehari-hari, kebersihan tiap pekan, kebersihan tiap bulan, kebersihan tiap tahun diajarkan dalam Islam. Tiap hari sudah cukup secara umum, ya. Suruh gosok gigi, suruh wudhu 5 kali, ya. Suruh mandi. Tiap pekan disuruh mandi besar, paling tidak sekali di hari Jumat. Tidak hanya mandi, potong kukunya, ya kan? Potong rambutnya juga, ya kan? Dirapikan rambutnya. Man kana lahu sya'run falyukrimhu. Barang siapa yang punya rambut, maka muliakanlah rambutnya. Kalau kurang rapi dirapikan pakai sisir, ya. Kalau kurang dikasih, ya. Itu Islam, ya. Luar biasa. Luar biasa. Dari mulai atas sampai bawah, bahkan sampai ketiak, ya. Sampai sini kumis, jenggot, ya. Bawah lagi, bagian bawah sini. Terus, ya. Sela-sela juga, kan. Di antara sunnah wudu apa? Menyela-nyela. Takhlilul asabi', menyela-nyela jari-jari tangan dan kaki, ya. Kalau sekarang muncul protap kesehatan, udah kuno itu, ya. Sudah kuno, ya. Yang sakit juga begitu, kan ada di dalam Islam. Kalau sakit, ya jangan bergaul dengan yang tidak sakit, atau yang tidak sakit, ya menjauh dari yang sakit. Itu sudah ada tuh, ya. La adwa wala tirata. Tidak ada sakit yang menular, nggak ada, kecuali memang ada orang yang sengaja menularkan atau tidak peduli bahwa sakit itu adalah sakit yang menular. Akhirnya orang lain tertular, kan gitu. Nah, konsep ada di dalam Islam luar biasa. Bahkan kalau kita buka kitab Imam Bukhari, Sahih Bukhari, itu ada banyak sekali, ada bab khusus, babut tibbi, bab tentang kedokteran. Coba, luar biasa, dahsyat, ya. Banyak hadis-hadis itu, dan itu terangkan secara umum. Kalau ahli kedokteran membacanya, maka dia akan terheran-heran. Dan bisa dicontohkan oleh Ibnu Sina, Avicenna, ya. Sampai beliau mengarang sebuah kitab, ya. Apa? Kanun, the canon of tip kalau bahasa baratnya, ya. Undang-undang kedokteran. Luar biasa, dahsyat. Apa yang kurang di dalam Islam? Gak ada yang kurang di dalam Islam secara konsep, tidak ada. Yang kurang adalah orang Islam, ya. Yang kurang adalah orang Islamnya. Terus apa alasan kita tidak loyal, tidak in dengan Islam ini, ya? Ya karena mungkin kita masih ragu, ya, masih ragu. Maka keislaman kita berarti apa? Berarti komitmen kita, semangat kita, kecintaan kita, pembelaan kita, kepedulian kita, dan tanggung jawab kita kepada Islam ini. Baik, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada inti materinya, ya. Madza ya'ni intimai lil Islam? Apa artinya saya berislam? Apa artinya saya berislam? Paling tidak poin terpenting ini, ya. Poin terpenting ini, ya. An akuna musliman fi aqidati, atau ayyakuna musliman fi aqidatihi, ayyakuna musliman fi aqidatihi. Hendaklah kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, akidahnya ya akidah Islam, ya, akidahnya adalah akidah Islam. Kemudian yang kedua, ayyakuna musliman fi ibadatihi. Kalau dia mengaku sebagai seorang muslim, maka ibadahnya dengan cara-cara ibadah Islam. Kemudian yang ketiga, ayyakuna musliman fi akhlaqi. Kalau dia mengaku sebagai seorang muslim,
maka akhlaknya juga akhlak Islam, bukan akhlak Barat, bukan akhlak Yahudi, bukan akhlak Nasrani, bukan, tapi akhlak Islam. Semarabi yang keempat, ayyakuna musliman fi ailatihi wa usratihi. Kalau dia sebagai seorang muslim, maka hendaknya dia menjadi muslim dalam keluarganya, di dalam keluarganya dan keluarga besarnya. Yang terakhir, ayyakuna mujahidan fi nafsihi. Hendaklah dia bersungguh-sungguh dengan dirinya sendiri. Ya. Nanti kita akan jelaskan satu persatu ilustrasinya seperti apa, ya, dan bagaimana naskah Al-Quran dan juga Al-Hadis, dan juga sebagian contoh dari para ulama. Ini cukup panjang nih, nanti cukupnya saja. Ya. Ayyakuna musliman fi aqidatihi, ayyakuna musliman fi ibadatihi, ayyakuna musliman fi akhlaqihi, ayyakuna musliman fi ailatihi wa usratihi, ayyakuna mujahidan fi nafsihi. Baik, next. Yang pertama, ayyakuna musliman fi aqidatihi. Maksudnya apa? Ini banyak poinnya, ya. Maksudnya banyak. Baik, yang pertama, harus yakin bahwa Allah adalah zat yang maha bijak. Secara akidah, seorang muslim harus tertanam di dalam hatinya, yakin dengan totalitas bahwa Allah adalah ilahun hakimun qadirun. Allah yang maha berkuasa dan maha bijak. Karena apa? Karena dengan sifatnya yang hakim, yang qadir, yang maha bijak dan maha kuasa ini, Allah mengatur seluruh alam raya ini, termasuk di dalamnya adalah kita. Ya. Maka ketika terjadi apapun di alam raya ini, dan termasuk juga terjadi pada diri kita, kita akan mengatakan ini kebijakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang sia-sia. Sekarang terjadi mungkin secara kasat mata wabah corona ini. Kita akan mengatakan juga sebagai seorang muslim yang akidahnya benar, ya, akan mengatakan ini adalah kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha bijaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam waktu yang sama, ini atas kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hak prerogatif Allah mengatur seperti ini. Kapan terjadi wabah terbesar di dunia? Setelah wabah terbesar sekian puluh tahun yang lalu, nah, itu diatur oleh Allah semuanya. Oh, terjadi pada tahun 2020. Itu sudah kebijakan Allah. Kenapa? Banyak hikmah yang terjadi di belakang. Banyak hikmah yang terjadi di belakangnya. Apa di antara banyak sekali. Gara-gara corona akhirnya, ya, kita jadi tahu bahwa sholat berjamaah di masjid, ya, mengatur shaf di masjid, kemudian menjaga diri, kesehatan diri, ya, dan orang lain juga mengatur lingkungan agar bersih, dan jadi tahu, jadi paham betapa hebatnya syariat ini, betapa hebatnya konsep hidup Islam ini, ya kan? Akhirnya orang yang terbiasa ke masjid jadi tambah cinta kepada masjid. Kenapa kita sholat di rumah terus, ngapain ya? Udah gitu orang yang sering kali bertemu dengan saudara-saudara yang lain untuk hadir dalam majelis ilmu, sekarang kan hanya secara online. Mungkin 1, 2 kali, 3 kali menikmati, tapi setelah beberapa kali bosan juga. Online terus itu ya. Pengennya ketemu, dengar suaranya, dengan wajahnya. Nah, kalau memberi secara online bisa dirasakan, nggak bisa. Kamu mau roti, saya kasih. Nah, nggak bisa. Tapi kalau ketemu, kasihkan, dimakan bareng, berdua, enak sama. Kepuasan kemanusiaan. Nah, disitulah kita hadir menyimpulkan bahwa Allah Maha Bijak atas segala
sesuatu yang terjadi di alam raya ini. Dan itu hak Allah, hanya Allah yang mengatur. Hanya Allah yang mengatur, dan Allah hanya satu. Kalau banyak, jadi berantakan semuanya. Yang satu ingin muncul wabah corona, yang satu jangan. Yang satu ingin tahun 2020, yang satu 2023 saja. Bertarung kedua-duanya. Yang bingung siapa? Ya hambanya supaya yang menyembahnya kan. Jadi masalah. Maka Allah Maha bijak ya. Maka dalam Al-Qur'an disebutkan, "Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Kalau seandainya di langit dan di bumi ini ada ilah yang disembah selain Allah, maka rusaklah bumi ini, berantakan, hancur semuanya. Oh ini tahun ini saya ngatur bumi, oh tahun besok manusia saya pindahkan ke Mars, oh besok lagi, wah macam-macam ya. Oh kamu bagian langit tingkat 1, saya bagian tingkat 2, 4, 5, 6. Ya kan akan berebut. Tingkat 1 itu ada 2 lapis kan ya. Satu tebalnya 500 tahun perjalanan. Jaraknya ke langit kedua juga 500 tahun perjalanan. Berarti 1000 tahun perjalanan. Luar biasa ya. Bisa bayangkan itu. Setiap langit itu ada sekitar 200 sampai 400 galaksi. Wah, di luar nalar kita manusia. Setiap galaksi ada sekitar 300 planet atau bintang, 300 miliar bintang. Berapa luasnya itu? Padahal ada 7 langit. Masa, luar biasa. Itu semuanya diatur oleh Allah. Yang satu, yang esa. Bayangkan kalau diatur oleh 2 Tuhan yang berbeda, rebutan, hancur semuanya. La fasadata. Fa subhanallahu Rabbul arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah, Rabb yang memiliki arsy ini. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, yang di atas 7 lapis langit. Ya, di atas 7 lapis langit itu arsy di sana. Lebih besar daripada 7 lapis langit. Jadi kita harus yakin, seorang muslim harus yakin ya, bahwa semuanya atas kemahabijakan Allah Subhanahu wa taala yang terjadi di alam raya ini. Maka ketika kalian mengalami sesuatu ya, renungkanlah kemahabesaran Allah, kemahabijakan Allah. Renungkanlah. Maka kita akan mengecilkan itu di bawah kemahabijakan dan kekuasaan. Tapi kalau kita tidak melihat itu, maka yang ada di hadapan kita seakan-akan besar sekali. Seakan-akan besar. Jika seseorang itu hidup ya, seorang itu hidup dan mengukur kehidupannya dengan dunia, maka dunia akan menjadi besar di matanya. Tapi jika seorang hidup mengukur kehidupannya atau masalahnya dengan akhirat, maka dunia menjadi kecil. Ya, jadi kecil. Nah itulah ya. Tapi sayangnya banyak yang tidak menyadari hal ini. Anak-anak muda juga begitu kadang. Seringkali terjerat oleh masalahnya dan seakan-akan masalahnya besar sekali. Lupa bahwa Allah Maha besar dari masalahnya. Ya. Maha besar dari masalahnya. Ini. Maka jadilah seorang muslim yang Islam dalam akidahnya. Di antaranya apa ini? Allah Maha bijak dan Maha berkuasa atas segala sesuatu. Ini harus ditumbuhkan. Ya, harus ditumbuhkan. Kemudian yang kedua apa? Harus yakin jika seorang muslim yang benar akidahnya, maka harus yakin bahwa hidup kita tidak ada yang sia-sia. Tidak ada satupun manusia dan makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah ini sia-sia, enggak ada. Semuanya pasti membawa manfaat, membawa maslahat. Coba lihat di dalam surat Al-Mu'minun. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul Malikul Haq, la ilaha illa huwa Rabbul Arsyil Karim. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa inna
Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu fa innahu apa itu? Ada yang ingat? Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar innahu la yuhibbul musyrikin. Innahu la yuhibbul musyrikin. Bahagia. Baik, ala kulli hal ayat ini menegaskan kepada kita apa? Bahwa Allah menyatakan tidak ada satupun yang diciptakannya sia-sia. Abasa itu sia-sia. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkup kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sia-sia. Maka seorang muslim harus meyakini ini, ya. Kalian anak muda punya cita-cita, punya harapan. Ketika terjadi masalah, ya, mungkin ada satu cita-cita atau harapan tidak bisa terrealisasikan, maka jangan menganggap kalau ini sudah sia-sialah. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Sekalipun suatu saat kondisinya mungkin tidak menguntungkan bagi kita, tapi bagi Allah pasti, bagi orang yang beriman, yang akidah yang benar, dia menganggap tidak ada yang sia-sia. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, seorang muslim yang benar akidahnya harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dan membekali mereka dengan kitab-kitab. Kemudian ditutuplah para rasul dan nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala tadi dengan nabi terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus menjadi keyakinan, ya. Akidah yang benar, seorang muslim yang benar harus menjadi muslim yang yakin bahwa Allah telah mengutus para nabi dan rasul, dari mulai Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi itu dibekali dengan kitab. Juga harus yakin bahwa setelah itu Allah menutupnya dengan rasul terakhir, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai ada yang mempunyai keyakinan berbeda tentang ini. Kalau dia seorang muslim punya keyakinan berbeda, berarti belum musliman fi aqidatihi. Ya sudah, enggak ada lagi nabi setelah ini. Rasulullah itu nabi terakhir, rasul terakhir utusan Allah Subhanahu wa taala. Lihat di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 36. Allah berfirman, tegaskan di sini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh telah kami utus setiap umat itu seorang rasul. Nah, ini harus jadi keyakinan. Kemudian lanjutnya, apa yang dimaksud dengan seorang itu harus Islam dalam akidahnya? Yang selanjutnya harus menyadari bahwa tujuan hidup yang paling utama adalah ma'rifatullah, ya, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal Allah, maka akan tunduk patuh kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah, harus yakin bahwa tujuan utama hidupnya adalah ma'rifatullah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalian belajar, kalian bekerja, kalian beraktivitas, ya, punya segudang acara, agenda dan lain sebagainya. Tapi semua itu dalam lingkup mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ketika kita punya aktivitas, ketika punya pekerjaan, punya apapun, kalau itu bukan dalam lingkup untuk mengabdi kepada Allah, semuanya akan sia-sia, ya, semuanya akan sia-sia. Kalian cari uang, cari penghasilan, penghidupan, tapi tidak digunakan untuk taat kepada Allah, maka apa yang kalian dapat semuanya sia-sia, ya. Dapat gaji 5 juta per bulan, 10 juta, penghasilan 100 juta per bulan, tapi hanya digunakan untuk apa? Makan, minum, beli pakaian, beli kendaraan, terus begitu saja, maka itu abasa, semuanya sia-sia. Tapi kalau obsesinya adalah obsesi menyembah Allah, menghambakan diri kepada Allah, taat kepada peraturan Allah,
maka semuanya akan membuahkan hasil pahala luar biasa. Gaji 100 juta. Apa perintah Allah? Zakat. Tunaikan zakat. Apa perintah Allah? Saya orang mampu, saya haji, saya berangkat haji, ya. Apa perintah Allah? Saya sedekah rutin, ya. Membantu orang lain. Oh, itu luar biasa. Apalagi saya ingin berdakwah lebih banyak lagi, lebih luas lagi, mendirikan lembaga pendidikan. Luar biasa itu. Dengan gaji disisakan untuk diinfakkan ke sebuah lembaga pendidikan atau apa, lembaga tahfidz Quran atau apa, ya. Kemudian dibangun misalkan masjid, ya. Itu uangnya sangat bermanfaat sekali, ya. Tapi kalau tidak demikian, sudah semuanya sia-sia, ya. Semuanya sia-sia. Inilah wujud aplikasi ma'rifatullah itu, ubudiyatullah, ya. Jadi hanya tidak boleh punya persepsi yang terpecah ataupun terpisah, ya. Uang dianggap sebagai uang. Uang bisa jadi nilai ibadah. Bahkan uang itu bisa dibawa ke akhirat, ya nggak? Bisa dibawa. Kalau misalkan ada yang mengatakan harta kekayaan tidak bisa dibawa ke akhirat, mungkin secara fisik, iya, tidak bisa. Tapi secara spirit itu bisa dibawa. Bahkan hasilnya lebih besar daripada apa yang kita keluarkan, ya nggak? Kamu punya uang berapa? 10 juta. Bismillah, saya akan bawa ke akhirat. Berapa? 10%-nya, nggak apa-apa. Ya, 10 juta 10% berarti 1 juta, ya. 1 juta. Saya akan bawa ke akhirat. Nanti hasilnya lebih daripada 10 juta di akhirat. Itu namanya membuka rekening akhirat, ya. Jadi manusia rata-rata kan berobsesi membuka sebanyak mungkin rekening dunia. Tapi kalau itu tidak memanfaatkan untuk rekening akhirat, ya semuanya sia-sia, nggak ada arti. Jadi ma'rifatullah itu aplikasinya banyak sekali, aplikasinya dalam kehidupan kita. Kemudian harus meyakini bahwa balasan seorang mukmin, bi anna jazaa'al mu'min al-muti' huwal jannah. Bahwa balasan seorang mukmin yang taat adalah surga. Balasan seorang mukmin yang taat adalah surga. Maka ketika menjalankan ibadah, jangan dilihat dari capeknya, ya. Atau orang lain yang menyuruh kita atau mengingatkan kita tentang ibadah, jangan dilihat dari capeknya dan susahnya, atau dilihat dari wah nyuruh-nyuruh saja. Kan kebanyakan begitu, terlalu sempit pikirannya. Nyuruh, mengingatkan, itu mengingatkan ke surga sebetulnya. Ya kalau tidak mau sudah selesai, ya. Maka semangatnya adalah semangat untuk mendapatkan balasan dari Allah. Mungkin susah, capek kalian di pondok, mungkin diingatkan, oh, ayo bangun tahajud, ayo segera setoran Al-Quran, ayo segera sholat berjamaah dan sebagainya. Fisiknya iya, susah, repot. Memang harus susah, repot, ya. Mana ada surga ke surga itu mudah, ya? Nggak ada, harus susah, harus repot, harus berjuang, mengalahkan keinginan dan sebagainya. Nah, itu. Maka obsesi seorang muslim adalah surga, ya. Ngajar memang nggak capek, ya. Belajar nggak capek, ya. Tapi obsesi seorang mukmin apa balasannya? Surga, al-jannah, nggak apa-apa capek, nggak apa-apa. Belum istirahat? Iya, istirahat cukupnya. Kenapa? Fa inna rohatana fil jannah. Karena istirahat kita yang sesungguhnya adalah di surga. Fahakana, ya. Inilah pola pikir kehidupan seorang muslim, ya. Ya. Pola pikir seorang muslim yang akidahnya benar seperti itu. Type next. Yang selanjutnya, poinnya banyak nih. Ada sekitar 20-an mungkin, ya. Sekitar 20-an. Tapi harus difahami dengan baik. Yang selanjutnya adalah harus meyakini bahwa baik dan buruk itu ikhtiar manusia. Baik dan buruk adalah ikhtiar manusia. Sebetulnya manusia itu sendiri yang memilih jalan kebaikan dan jalan keburukan. Allah sudah menegaskan di dalam Al-Quran, ya. Ini ada kesesatan, ini ada kebenaran. Yang sesat dan benar sudah dijelaskan, ya. Maka di dalam Al-Quran dijelaskan surat apa itu? Surat Asy-Syams. Wa nafsin wa ma sawwaha
alhamaha fujuraha wa taqwaha. Tapi selanjutnya apa? Qad aflaha, maka sungguh sangat aflaha, sangat beruntung. Siapa itu? Man zakkaha, yang membersihkan diri untuk dikuasai oleh hawa nafsunya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fahakata, ya. Fahakata. Jadi jangan kemudian beralasan ini kan semua ditentukan sama Allah. Iya, semua ditentukan oleh Allah jalannya. Jalan kebaikan mana, jalan keburukan mana, sudah ada nih. Tentukan. Kamu pilih yang mana? Mau pilih surga, mau pilih neraka? Pilih saja, terserah ya. Terserah masing-masingnya. Maka atas dasar keimanan yang benar, akidah yang benar, dia harus ikhtiar secara personal, secara pribadi, ya, untuk berjalan di jalan kebenaran dan kebaikan, ya, dan menghindari dari kesesatan dan keburukan. Jadi ikhtiar manusia. Ya. Kemudian selanjutnya, bahwa tasyri' membuat suatu peraturan, undang-undang untuk kehidupan manusia yang lebih baik, hak prerogatifnya syariat, itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengatur cara beribadah, mengatur akidah yang benar, ya, dan seterusnya, semuanya itu ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada hak sama sekali bagi manusia, sekalipun bagi seorang rasul, nggak ada hak untuk menentukan syariat kecuali atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di sini yang harus kita pahami, ya. Tidak ada satupun syariat kecuali semuanya atas ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini berapa nih? Berapa? Yang ketujuh, ya. Tadi yang ketujuh, ya. At-tasyri' haqqullahi wahdah. Thumma as-samin, yang kedelapan, ayyakuna musliman fi aqidatihi. Ma ma'na an ta'rifa 'ala Allah min asma'in wa sifatin taliqu bi jalalihi. Hendaklah mengenal sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang sesuai dengan kebesaran zatnya, ya. Nama-nama Allah dan sifat Allah, Asma'ullah al-Husna ada berapa? Ada 9, ya. 99, ya. Ada 99. Nah, kewajiban kalian semua, kita semuanya itu harus mengenal satu persatu. Bukan hanya menghafal, mengenal satu persatu. Ya. Al-Qayyum. Ya. Makna Al-Qayyum, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Al-Qayyum. Al-Qayyum itu apa? Hah? Yang maha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah mengabaikan, menyisihkan siapapun atau apapun makhluk yang hidup di dunia ini kecuali senantiasa diperhatikan. Senantiasa diperhatikan. Itu namanya Al-Qayyum, ya, senantiasa diperhatikan. Sekalipun dia tidur, sekalipun dia ngantuk, la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Bagi Allah enggak pernah kamu atur diri sendiri, ya, saya tak tidur dulu, saya udah capek, enggak, tidak ada. Saya lelah atau saya ngantuk dulu, kalian urusi hidup kalian sendiri, enggak. Maka Allah disifati la ta'khudhu sinatun wa la nawm, ngantuk saja tidak, apalagi tidur. Semuanya diatur. Bumi sebelah mana, manusia sebelah mana, makhluk apa yang kurang, yang macam-macam, semua diatur. Setiap detiknya, setiap waktunya. Tidak ada waktu ngantuk dan tidak ada waktu tidur bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya Al-Qayyum. Kalau qaim kan senantiasa berdiri. Kalau orang berdiri kan tidak pernah duduk, berarti nggak pernah istirahat. Itulah zat Allah. Coba apa yang bisa kita lakukan ketika kita tidur? Nggak bisa. Tapi Allah menjaga kita. Allah menjaga kita asal dengan syarat
kita minta berdoa kepada Allah agar Allah menjaga kita. Maka disunahkan apa? Berdoa sebelum tidur. Ya, berdoa sebelum tidur. Maka hati-hati kalau tidur tanpa berdoa. Nah, ya. Kalau setelah itu kemudian dipanggil, dicabut nyawanya sama Allah dalam keadaan tidak berdoa. Bangunkan yang tidur. Ya, jadi harus kenal nama dan sifat Allah. Nah, kalian begitu ya. Nanti tugas kalian adalah mengenal sifat-sifat Allah. Mengenal satu persatu dari 99 minimal tadi. Kenal satu persatu. Oh, ini artinya ini, maksudnya begini gitu. Sehingga ketika kalian menyebut Asmaul Husna, ya, asma Allah diantara nama-namanya 99 tadi akan terasa berbeda. Al-Alim, Al-Khabir, Al-Hakim, Al-Adl, Al-Qabid, Al-Basit, Al-Nafi', Al-Dar, dan begitu seterusnya. Masya Allah. Begitu ada musibah apa? Ingat bahwa Allah itu yang maha An-Nafi', yang maha Al-Dar. Ya. Di balik musibah ini, bahaya ini pasti ada maslahat. Harus yakin. Harus yakin. Muncul ini karena apa? Mengenal asma Allah. Baik, next. Yang ke berapa? 9. Ya. 9 ya. Yang 9, ayyakuna musliman fi aqidati, ini maksudnya apa? Maksudnya an atafakkara fi khalqillah. Berpikir, merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi kewajiban kita sesungguhnya bukan berpikir tentang Allah, tapi berpikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalian hafal hadis ini? Tafakkaru fi halo khalqillah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Renungilah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan merenungi, berpikir tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Kita merenungi ini saja sudah capek. Sudah enggak kuat pikiran kita. Tadi coba saya contohkan tadi. Langit ada 7. Luar biasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh. Setiap langit ini ada 2 lapisan ya. Setiap lapisan ada 500 tahun. Jadi totalnya ada 1000 tahun jaraknya ya. 1000 tahun perjalanan. Siapa yang bisa menempuh itu? Ya? Kalau Rusia, Amerika, NASA berbangga. Kemarin terakhir NASA akan berencana, saya bukan orang NASA tapi saya tahu gitu ya, berencana akan menerbangkan pesawat yang dipenuhi dengan kamera ya, khusus pesawat tanpa awak ya, tapi kamera besar ya, 10 ton, bahkan akan mendarat di Mars, di sebuah area tempat pegunungan di Mars yang luasnya sekitar 40 km ya. Yang akan datang di situ dan akan turun di situ dan akan memotret seluruh kondisi Mars, gunungan itu, mengambil sampel tanahnya, diteliti nanti ya. Kedepannya apa? Apakah layak nanti untuk dijadikan tempat singgah nanti? Itu tugasnya itu akan di situ ya. Tugas pesawat tanpa awak yang dipenuhi dengan kamera itu luar biasa. Tapi itu masih di mana? Masih di langit 1. Itu pun belum tembus ya. Di mana posisinya? Masih di langit 1.
Itu pun masih di Mars ya. Mars itu bagian dari 300 miliar galaksi di sini. Itu pakai di sini ada 300 miliar galaksi per ini. Kalau di sini tiap ini 300 galaksi. Kalau pikiran kita nggak nyambung. Betapa besarnya luar biasa. Alam raya ini luar biasa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya di atas ini semua ya. Inilah arsy. Ya, seperti payung memayungi semua 7 lapis langit. Yang besarnya dahsyat luar biasa ini. Kita anggap ini sudah besar luar biasa, ya kan? Kita anggap besar luar biasa. Tapi dibandingkan dengan arsy Allah ini ternyata tidak ada apa-apanya. Ya, tidak ada apa-apanya. Ini dibandingkan dengan arsy Allah, ini ibaratnya seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. 7 lapis langit ini dibandingkan dengan arsy Allah. Seperti besarnya seperti cincin yang dilemparkan ke tengah padang pasir. Berarti berapa besar? Oh, enggak kuat kita mikirnya ya. Tidak kuat. Dan di atas arsy itu dialah Allah, Zat yang maha segala-galanya. Tentunya Allah itu melebihi dari semuanya. Nah, setelah itu jangan berpikir tentang Allah. Dan berpikir tentang Allah. Apalagi ada ayat Al-Quran yang bunyinya Allahu 'alal 'arsy istawa. Ya. Allah di atas arsy itu beristiwa. Nah, beristiwa. Wal istiwa ma'lum. Was su'alu 'anhu bid'atun. Istiwa itu maklum. Semua orang Arab kalau dikatakan istiwa itu maklum. Sudah paham. Tapi jangan ditanyakan bagaimana cara duduk Allah, cara berdiri Allah. Gak usah ditanyakan, selesai masalah. Sudah. Karena kalau berpikir tentang zat Allah, tidak kuat otak kita. Tidak kuat otak kita. Oh, tangan Allah bagaimana? Malaikat saja memikul arsy ini. Malaikat saja memikul arsy. Arsy ini kan didirikan, ditegakkan. Ya. Dalam sebuah hadis dipikul oleh 8 malaikat. Ya. Ada yang hafal Al-Quran? Wa yauma wa yahmilu 'arsya rabbika yauma idzin samani. Ya. Arsy-nya dipikul oleh 8 malaikat. Ada 4 tiang. Berarti 1 tiang 2. Satu tiang 2. Ada ilustrasi dalam sebuah hadis. Sementara jarak telinga malaikat dengan pundaknya itu sekitar 700 tahun. Bisa kalian berpikir seperti itu? Susah. Ini berpikir tentang makhluk Allah. Apalagi berpikir tentang. Jadi nggak usah berpikir tentang Allah. Ya. Sudah percaya bahwa Allah adalah maha segala-galanya. So inilah Allah yang punya asma dan sifatnya. Ya, yang punya asma dan sifatnya. Maka kita hanya disuruh untuk berpikir tentang makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala saja, bukan tentang zat Allah. Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi zatillah. Next, masih banyak deh ya. Berapa poin yang harus kita paham. Kemudian yang selanjutnya, ayyakuna musliman fi aqidati, maksudnya apa? Maksudnya harus meyakini bahwa sifat Allah itu adalah tanda kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah disifati dengan 99 sifat Asmaul Husna. Jadi kalau dilogikakan, kita masing-masing punya sifat. Ya. Ada yang lemah lembut, ada yang pemarah, ada yang dermawan, ya. Ada yang responnya cepat. Ya. Ada yang ringan tangan. Ada yang ringan timbangan juga. Ya. Punya sifat masing-masing ya. Punya sifat masing-masing.
Nah, sifat itu menunjukkan kesempurnaan kita masing-masing. Nah, orang akan menganggap, oh dia hebat, dia bagus, dia macam-macam ya. Oh, dia baik secara umum. Gitu ya. Nah, sifat Allah ini menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala zatnya. Nah, itu harus kita yakini, harus menjadi keyakinan seorang Muslim. Baik, next, selanjutnya bahwa seorang Muslim yang akidahnya benar, ayyakuna musliman fi aqidatihi, dia harus siap untuk mengikuti jejak langkah para salaf, ya, orang-orang yang lebih dahulu dari kita, ya, yang bersama dengan Rasulullah, yang bersama dengan sahabat, yang bersama dengan tabi'in, ya. Jadi harus meyakini seperti itu, ya, bahwa semua mereka orang-orang soleh itu, ya, semua orang-orang soleh itu semuanya adalah orang-orang baik yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang mengenal Allah lebih baik daripada kita, ya, lebih baik daripada kita. Bahkan para sahabat Rasulullah yang dekat dengan Rasulullah itu jauh lebih baik. Salah seorang sahabat, jika ditimbang kebaikannya dengan kita berinfak satu gunung emas, maka dibandingkan dengan satu sahabat, ya, satu sahabat Rasulullah, maka tidaklah sebanding amal kebaikan kita yang satu gunung emas. Paling hanya satu genggam mudra zahabin saja, satu genggam saja. Oh, jadi mereka lebih baik. Maka kewajiban kita adalah mengikuti mereka, salaf, ya, orang-orang yang lebih dahulu dari kita semuanya. Ittiba'us salaf. Ini harus menjadi keyakinan. Karena kalau tidak, jadi rusak. Ya, jadi rusak. Dan terjadilah apa yang terjadi. Pemikiran sekarang ini terjadi apa yang terjadi. Liberalisme seperti itu, ya. Mereka manusia, saya juga manusia. Mereka berbuat baik, saya juga berbuat baik. Tapi tetap kebaikan yang kita lakukan tidak mungkin akan sebanding dengan mereka, ya, tidak mungkin akan sebanding, ya. Adapun yang kebaikan, iya, tapi nggak bisa sebanding dengan mereka. Jadi tiba usal. Terus next, selanjutnya tidak melakukan kesyirikan di dalam kehidupan kita, murni. Syirik itu kan menyekutukan Allah, menduakan Allah dalam segala hal, baik yang khafi, ya, yang khafi, yang samar-samar, atau yang terang-terang. Yang samar-samar atau yang terang-terang. Tugas manusia itu berusaha, sisanya serahkan pada Allah. Jangan kemudian berusaha tapi juga menyerahkan pada yang lain, ya kan? Mau ujian usaha kan, mau berdagang usaha, bekerja usaha, tapi tidak diserahkan sama Allah usahanya itu. Tidak tawakal kepada Allah, tidak disandarkan kepada Allah. Serahkan pada apa? Pada dukun. Tolong saya mau usaha, minta macam-macam itu. Serahkan pada siapa? Pada orang lain. Nah, ini kan tidak bertauhid, ya. Kalau orang yang bertauhid, yang akidah yang benar, serahkan semuanya pada Allah setelah berusaha. Itu mau cari jodoh, ya. Cari jodoh, carilah jodoh. Setelah itu ketentuan Allah, ya. Ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Mau cari rezeki apapun, ya, ketentuan Allah, serahkan pada Allah. Kemudian yang selanjutnya, next, hanya takut pada Allah, ya. An akhsyahu wala akhsya ghairahu. Hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak takut kepada masa depan, pada waktu, pada uang, pada jabatan, pada enggak. Takutnya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mata-mata pada Allah, tidak kepada yang lainnya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, sekalipun secara logika nggak bisa dihadirkan Allah itu seperti apa, tapi bisa dirasakan, ya, bisa dirasakan. Mana? Saya nggak percaya sama Allah. Sama seorang yang tidak percaya pada listrik. Ada nggak listrik?
Mana bisa lihat listrik? Nggak bisa. Yang dilihat apa? Efeknya, ya kan? Begitu ada listrik, lampunya nyala. Ya. Nggak percaya? Sini jarimu sini. Saya topkan ke listrik. Loh, ada nggak listrik? Ada. Sama. Nggak percaya sama Allah? Ya sudah, silakan. Nanti suatu saat akan Allah sendiri yang akan menghukumi. Dibuat susah, gelisah, tidak ada solusi sama sekali, tidak ada jalan keluar. Mau kemana? Akhirnya, oh my God. Ya, siapa itu my God? Hah? Percaya juga. Kalau udah bersandar ke sana, bersandar ke sini, tanya sini, minta sana, minta sini, nggak ada yang bisa. Terus akhirnya apa? Ingat bahwa ada yang menciptakannya. Itulah manusia. Itu ada proses apa? Filosofis seorang mencari sembahannya, Tuhan, ya, ada. Jadi hanya takut pada Allah. Kemudian selalu zikir. Seorang muslim mukmin yang baik akidahnya, dia akan senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap langkah kehidupannya. Zikir. Mau makan zikir, mau tidur zikir, mau berjalan kemana zikir, ngambil sesuatu, mengerjakan sesuatu, semuanya zikir. Bahkan tidak ada pekerjaan apapun dia zikir semuanya. Zikir kepada Allah. Kemudian cinta Allah di atas segala-galanya. Cinta Allah di atas segala-galanya, ya. Jadi kalau kenapa nggak pusing? Kalau dibuat, ya, ada trilogi cinta, ya. Trilogi cinta. Satu adalah hubbullah, cinta Allah. Yang kedua, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hubbu man yuhibbullaha wa rasulahu, mencintai orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, ya. Inilah peringkat cinta, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Selanjutnya bisa lagi yang lain. Hubbu makhluqatillah, mencintai semua makhluk Allah yang ada, ya. Tapi yang penting ini, ya, tiga ini. Yang paling tinggi adalah cinta Allah, harus dinomorsatukan. Yang kedua, cinta Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Sisanya, ya, dikasih sisanya aja, ya. Cintailah sederhana yang lain. Cinta kemanusiaan, ya, cinta kemanusiaan aja, ya. Ada orang non muslim butuh bantuan, ya sudah dibantu sebagai sama-sama seorang manusia. Ini kemanusiaan, ya, kemanusiaan. Hubbun nas, ya. Hubbul watan, cinta tanah air, silakan saja. Tapi itu bukan hadis, ya. Hubbul watan minal iman, nggak ada hadis hubbul watan. Bahasa Arabnya cinta tanah air, hubbul watan, silakan, tidak masalah. Itu wajib, tapi itu bukan hadis, ya. Karena begitu seorang itu membela tanah air, yang memang ini kewajiban kita untuk membela semua harta kekayaan yang ada di tanah air kita, itu masuk dalam ajaran agama, diwajibkan. Bahkan kalau kita meninggal karena membela tanah air, dianggap syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Man qutila duna malihi
fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela, mempertahankan hartanya, maka dia dianggap syahid. Ini harta kita, apalagi itu harta negara. Oh, luar biasa dahsyat. Karena kemaslahatannya jauh lebih besar. Luar biasa. Membela tanah air dari perampokan orang-orang yang sengaja merampok harta kekayaan negara, ini juga dianggap sebuah cinta yang diwajibkan di dalam Islam. Inilah trilogi cinta Allah. Tapi secara leveling, ya, secara level yang tinggi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah itu menghendaki, Rasulullah SAW menghendaki, maka utamakan yang ini. Sekalipun mungkin ya, orang tua kita, tetangga kita dan sebagainya tidak menghendaki atau tidak menyukai, ya, tidak senang. Tapi kalau Allah senang, Rasulnya senang, maka harus diutamakan, prioritaskan. Hubbullah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya. Banyak kisah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, yang mengaplikasikan cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada yang lainnya, bahkan kepada istrinya. Siapa yang pernah kalian baca kisah sahabat Hanzalah ya? Hanzalah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijuluki sebagai ghasilul malaikah. Ghasilul malaikah. Apa itu? Mayit yang syahid yang memandikan adalah para malaikat, bukan manusia. Dicari sama Rasulullah SAW ketika selesai perang, keada ternyata dimandikan oleh malaikat, sudah dalam keadaan wangi, dalam keadaan bersih semua. Subhanallah ya. Kenapa? Karena dia mendahulukan cinta Allah pada Rasulnya. Sudah lama jomblo, tidak menikah, setelah itu menikah. Begitu menikah, baru malam pertama dapat panggilan perang berjihad ya di jalan Allah. Akhirnya minta izin sama istrinya, saya berjihad dulu ya. Malam pertamanya ditunda besok lagi. Subhanallah. Begitu perang, kemudian ditemukan syahid di tengah medan perang. Kalau dia mendahulukan cintanya pada istrinya, maka nggak akan berangkat perang. Karena ini malam pertama. Ya mungkin kalau dulu ada WA sama Rasulullah, saya mohon izin ya. Jadi berangkat ini malam pertama saya, sayang. Dilewati. Izin ya. Izin. Kan jadi berangkat. Tapi karena dia taqdimu hubbillahi wa rasulihi min hubbi ghairihi, maka dia berangkat. Nah, dia merespon perintah Allah dan Rasulnya, maka dia memprioritaskan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Fahakana, cinta Allah melebihi yang lainnya ya. Allah dan Rasul melebihi yang lainnya. Kemudian next, tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih yang pertama ya. Padahal tadi ada berapa? Ayyakuna musliman fi aqidati, ayyakuna musliman fi ibadati, fi ailati wa usratihi. Masih banyak ya. Yang selanjutnya apa? Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal itu apa? Tawakal itu bersandar diri, berpasrah diri ya, berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan tawakal itu terjadi kecuali setelah usaha. Bagaimana mungkin belum usaha sudah tawakal? Belum usaha sudah, itu bukan tawakal namanya. Namanya apa? Ada dua istilah yang mirip ya. Ada dua istilah yang mirip. Yang satu namanya at-tawakkul, yang satu namanya at-tawakkul. Yang dua namanya lihat perbedaannya di sini. Yang satu at-tawakkulu, yang kedua at-tawakkul. Ini ada alifnya ya. Maka kalian kalau membaca salah hati.
Kalau at-tawakkulu ini menyerahkan, memasrahkan urusan setelah berusaha, selanjutnya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disandarkan. Ya Allah, saya sudah belajar, ya Allah, saya sudah berusaha, saya sudah berjualan, saya sudah promosi, saya sudah mengenalkan dan sebagainya. Selanjutnya engkau lah yang maha menentukan. Selesai. Itu namanya tawakkulu. Tawakkulu. Pakai tasdid ya. Pakai tasdid. Tawakkulu. Tapi kalau yang kedua, ini pakai alif tanpa ada tasdid. At-tawakkulu. Ini namanya pasrah yang tanpa ada usaha. Ada yang bisa bantu ini? Kurangan energi. Ya. Ada? Oh. Ya, ini tawakul dan tawakkul ya. Tawakul dan tawakkul. Ya. Bedanya seperti itu. Maka tidak boleh kita tawakul, pasrah, menyerahkan kepada Allah tanpa usaha. Ini dilarang. Sama seperti seorang A'rabiyun, seorang Arab Badui, ya, seorang Arab Badui yang apa? Seorang Arab Badui yang membawa untanya, kemudian untanya ditaruh di bawah pohon. Setelah itu dia tidur. Setelah tidur apa? Setelah tidur bangun, ternyata untanya sudah hilang, nggak ada. Dicari tidak ada. Dia mengadu pada Rasulullah, gini macam-macam ya. Kamu di mana untanya? Di situ. Lah kamu ikat nggak? Kan saya sudah pasrah gitu ya sama Allah. Nah, itu salah ya. Tidak begitu. Ya. Itu namanya tawakul. Ya. Tawakul. Menyerahkan sesuatu tanpa ada usaha. Bagi seorang muslim ada zat yang mempunyai satu sifat dari sifat asmaullah. Apa zatnya namanya? Sifatnya apa? As-Samad. Allahus Samad. Allah yang maha tempat bergantung. Hah? Apa yang besar? Sudah. Masukin, sudah bisa. Nah, falas. Ya. Baik. Nah. Ada makna tawakkul. Yang selanjutnya, dawamu syukur, selalu bersyukur kepada Allah. Seorang yang akidah yang benar, maka dia akan selalu bersyukur kepada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun nikmat yang Allah berikan kecuali dia syukuri. Jadi syukur itu tidak tergantung sedikit atau banyak, ya, sedikit atau banyak. Bahkan tidak tergantung menguntungkan atau tidak menguntungkan kita, ya, menguntungkan atau tidak menguntungkan kita. Tapi syukur itu kewajiban, syukur itu ibadah. Jadi jangan sampai ketika kita dapat apa, kalian dapat kiriman uang banyak, alhamdulillah. Kalian dapat kiriman uang sedikit, innalillahi. Enggak begitu, enggak boleh. Ya. Tetap alhamdulillah. Dapat banyak alhamdulillah, dapat sedikit alhamdulillah. Kenapa? Karena ada yang tidak dapat. Alhamdulillah. Ya. Bahkan para salaf itu ketika sehat alhamdulillah, ketika sakit juga alhamdulillah. Maka ada lafaz pujian kepada Allah yang dibedakan, ya. Lafaz pujian kepada Allah yang dibedakan pengucapannya. Ada yang ucapannya boleh mengucapkan alhamdulillah tanpa ada batasannya. Ada yang mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji Allah atas segala kondisi situasi. Itu kalau hal yang sifatnya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kemarin. Mohon maaf kemarin itu terputus ya karena ada gangguan teknis ya, karena listrik yang kita gunakan itu ternyata ada kabelnya ada yang error, jadi sehingga menjadikan sambungan ke laptop itu tidak normal sehingga terputus dengan sengaja. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kemarin. Kita sudah sampaikan tema tentang madza yani intima'i ila Islam. Apa arti berislam saya ini? Ya. Kita sampaikan bahwa seorang muslim hendaknya memiliki beberapa prasyarat ini yang semuanya harus menjadi miliknya secara utuh ya. Dan dia seorang muslim maka hendaklah ayyakuna musliman fi aqidati, ayyakuna musliman fi ibadati, ayyakuna musliman fi akhlaqihi, ayyakuna musliman fi ahlihi wa baitihi, ayyakuna musliman fi ayyakuna mujahidan fi nafsihi, wa ay yuqina bi anna al-mustaqbal lil Islam. Jadi harus akidahnya harus muslim ya. Ibadahnya harus dengan cara ibadah yang dituntunkan di dalam Islam, akhlaknya juga akhlak yang islami ya. Kemudian di dalam keluarganya dibina dengan keluarga yang di bawah tuntunan syariat Islam. Jadi juga harus mujahid dari nafsi, bersungguh-sungguh dalam mengelola dirinya sendiri ya, hawa nafsunya, dan harus meyakini bahwa kita melanjutkan pembahasan terakhir sudah pada poin yang pertama ya, ayyakuna musliman fi aqidati, dan kita sudah sampaikan bahwa yang dimaksud dengan seorang muslim di dalam akidahnya adalah yakin bahwa Allah Maha Bijak. Dia yakin bahwa hidupnya tidak ada yang sia-sia. Dia yakin secara sempurna bahwa semua rasul itu adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ditutup dengan rasul terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga yakin dan paham bagaimana tujuan hidup utamanya adalah untuk ma'rifatullah. Kemudian juga meyakini bahwa setiap muslim pasti akan mendapatkan balasan, yaitu balasan surga. Kemudian yakin bahwa baik dan buruk itu merupakan ikhtiar manusia ya. Manusia bisa menjadi baik karena dia memilih memang jalan yang baik, dan Allah sudah menunjukkannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian juga yakini bahwa tasyri' ya, menetapkan undang-undang, peraturan hidup, ibadah, akidah itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengenal sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan tafakkur kepada makhluk Allah, bukan tafakkur atau merenungi zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa sifat Allah yang kita lihat, kita saksikan adalah merupakan tanda kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ittiba'us salaf, mengikuti langkah dan jalan hidup orang-orang salaf. Kemudian tidak syirik, kemudian hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir, senantiasa berzikir dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan, dan dalam keadaan apapun selalu berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan cinta Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, haqqa tawakkulihi, dan selalu syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya ya, apapun bentuknya, apapun wujudnya, berapapun jumlahnya, selalu disyukuri ya. Kemudian selalu istighfar ya, istighfar, meminta ampun, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya semuanya ini berbuat salah ya, baik kepada Allah ataupun kepada manusia. Dan yang terakhir adalah muraqabatullah. Apa itu muraqabatullah? Muraqabatullah adalah merasa dirinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Ya, merasa bahwa Allah itu mengawasinya.
baik dalam keadaan sendiri, berdua, bertiga, berempat, banyak dan lain sebagainya. Semuanya dalam keadaan apapun merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tambahan dari apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan senantiasa memberikan hidayah kepada kita semuanya memiliki akidah yang benar ya. Sebagai seorang muslim yang akidahnya akidah yang benar, akidah yang sahih, akidah yang salimah. Wallahu a'lam bishawab wa astaghfirullahal azim. Kita bertemu pada sesi berikutnya insyaallah. Wassalam.